Dalam kitab At-Tibyan, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ba'di ahwalin tukrahu fiha al-qira'atu. Ada sebuah pasal di dalam menjelaskan tentang sebagian dalam keadaan atau situasi yang dimakruhkan di dalamnya untuk membaca Al-Qur'an. I'lam anna qira'atal Qur'ani mahbubatun alal itlaqi. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an itu disunahkan secara mutlak. Illa fi ahwalin mahsusatin ja'a asyar'u bin nahyi anil qira'ati fiha. Kecuali dalam keadaan tertentu yang syariat datang dengan cara mencegah daripada membaca Al-Qur'an dalam keadaan tertentu tersebut. Wa ana azkuru al-ana ma hadarani minha muhtasaratan bihadfil adillati fa innaha masyhuratun. Dan saya menyebutkannya sekarang terhadap sesuatu yang hadir, yang saya menghadirkannya, yang diringkas dengan membuang atau tanpa menyebutkan dalil-dalil yang mana masyhur, disebabkan hal tersebut sudah masyhur. Fatukrahu al-qira'atu fi halatir ruku'i. Maka yang pertama adalah yang dimakruhkan ketika membaca Al-Qur'an, yaitu ketika ruku, wasujudi dan sujud, wattasyahudi dan tasyahud, wa ghairiha min ahwalis sholati siwal qiyami, dan selainnya dari tingkah-tingkah sholat yang selainnya ketika berdiri di dalam sholat. Wa tukrahu al-qira'atu bima zada alal fatihati lil ma'mumi fis sholati al-jahriyati idza sami'a qira'atal imami. Dan dimakruhkan membaca dengan sesuatu yang melebihi atas Fatihah bagi makmum di dalam sholat, yang dianjurkan untuk mengeraskan suaranya ketika mendengar terhadap bacaannya imam. Wa tukrahu halata qu'udi. Juga dimakruhkan dalam keadaan duduk alal khola'i, di WC. Wa fi halatin nu'asi, juga dimakruhkan membaca Al-Qur'an ketika ngantuk. Wa kadza idastajama alaihi al-Qur'anu, begitu juga dimakruhkan ketika tidak jelas terhadap orang yang membaca Al-Qur'an tersebut, entah melihatnya atau membacanya. Melihatnya mungkin dengan sayup-sayup, juga ketika suaranya tidak jelas. Wa kadza halatal khutbati liman yasma'ha, juga dimakruhkan membaca Al-Qur'an ketika khutbah bagi orang yang yasma'uha, yang mendengarkan khutbah tersebut. Wala tukrahu liman lam yasma'uha bal tustahabu, dan tidak dimakruhkan bagi orang yang mendengarkan terhadap Al-Qur'an atau khutbah yang ada bacaan Al-Qur'annya, sebaliknya mendengarkannya tersebut yaitu disunahkan. Hadza huwa al-muhtaru as-shahihu. Hal ini adalah pendapat yang dipilih yang sahih. Wa jaa an Tawusin karohiyatuhu, dan datang dari Imam Tawus terhadap kemakruhan tersebut. Wa an Ibrahim adamul karohati, dan dari Imam Ibrahim tidak dimakruhkan. Fayajuzu ayyujma'a baina kalamihima bima kulna kama zakarahu ashabuna. Maka boleh
dikumpulkan di antara dua pendapat dengan sesuatu yang saya ucapkan, seperti halnya yang telah menyebutkan para teman-teman kita. Wala tukrahu al-qira'atu fit ta'afi, dan tidak dimakruhkan membaca Al-Quran di dalam tawaf. Hadza madhabuna wa bihi qala aksarul ulama'i. Ini adalah madhab kami dan dengannya kebanyakan para ulama mendukung. Wahakahu Ibnu Munzir an Atha wa Mujahid wa Ibnul Mubarak wa Abi Saur wa ashabur ra'yi. Juga Ibnu Munzir dari Atha dan Mujahid dan Ibnul Mubarak dan Abi Saur dan sahabat-sahabat yang ahli berpendapat itu menceritakan terhadap tersebut. Wa huqiya anil Hasan al-Basri wa Urwati bin Zubair wa Malik karahatul qiraati fit tawafi, dan diceritakan dari Hasan al-Basri dan Urwah ibnu Zabir dan Malik atau Zubair dan Malik itu berpendapat makruhnya membaca Al-Quran ketika tawaf. Wasohihu al-awwalu wa qad taqaddama bayanu ikhtilafi fil qiraati fil hamami wa fit tariqi wa fi man famuhu najsun. Dan inilah yang sahih adalah pendapat yang pertama, dalam artian tidak dimakruhkan ketika bertawaf membaca Al-Quran. Dan telah lewatlah penjelasan perbedaan di dalam masalah membaca Al-Quran di kamar mandi dan di jalan dan di dalam orang yang di mulutnya itu ada najis.